Ya, halo teman-teman. Di video sebelumnya kita udah bikin API untuk get service type dan juga explore host ya. Nah, kali ini kita akan membuat API untuk detail host. Nah, kalau misalkan explore host, tadi kan seperti yang saya bilang, itu hanya menampilkan yang is public-nya true. Nah, sedangkan yang detail ini, kenapa kita hilangkan pengkondisian is public-nya? Karena memang misalkan dia bisa jadi sengaja nge-share link-nya itu melalui Japri ya. Misalkan dia ke pasiennya atau misalkan ke kliennya, dia ngirim link secara pribadi sehingga orang tersebut atau si hostnya dia gak pengen ketemu di explore host, tapi kalau misalkan ada orang yang mau buka, misalkan dia punya link, itu tetap bisa ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kan saya duplikat, saya save dulu responsnya ya. Explore host. Lalu di sininya saya duplicate detail host ya. Delete. BTW, di sini saya udah nambahin ya super admin nih di sini nih. Harusnya ini kan dia gak punya relasi ke host nih. Nah, di sini harusnya gak akan muncul nih. Oke, udah bener ya seperti itu. Itu untuk make sure aja sih. Nah, misalkan ini kita hapus aja deh, gak penting. Detail host itu explore slash kayak gini aja langsung. Nah, kayak gini ya. Jadi di roots-nya saya buat dulu explore slash ini user UID seperti ini, di sini detail host gitu. Oke. Selanjutnya saya buat di sini public function detail host. Di sini akan masih user kan ya. Dollar user. Lalu di sini kita bikin kayak gini aja. This explore service get host ya. Kayak gini user. Lalu kita juga bikin resource-nya php artisan make. Kalau di sini kan excerpt nih artinya cuman summary aja gitu. Di sini kita bikin detail. Oke. Jadi saya bikin return response formatter success. Jadi di sininya itu pub return new atau new deh. New public host data resource host ini. Nah, cuman kan kita belum bikin nih metode get hostnya ya. Jadi di sini saya bikin oke, public function get host, lalu di sini user dollar host. Oke, di sini langsung aja return host. Nah, cuman kan di sini tuh kita ada pengkondisian dulu ya. Jadi if dollar host host detailnya itu null ya, is null kayak gini berarti abort gitu. Abort atau kita kalau misalkan teman-teman keberatan untuk bikin service, kita juga bisa skip ya di sini ya. Misalkan teman-teman pengen langsung aja deh di sini deh. Karena dia cuman nge-get kayak gini doang gitu, gak guna misalkan. Teman-teman bisa hapus aja, tapi gak apa-apa di sini saya pakai. Nah, cuman di sini tuh kita harus pakai istilahnya lazy load ya. Jadi host sama dengan dollar host perlu deh load. Nah, di sini kan saya itu akan menampilkan detail-detailnya ya. Wait. Yang ini nih. Availability, list leave, list book time, sama list break question gitu. Jadi saya tambahkan aja di sini. Load, kita ambil relasi-relasinya ya. Host detail dot sebenarnya kepisah sih host detail. Lalu saya copy aja di sini ada availabilities, appointments, sama pre-question, sama leaves ya.
Nah, saya masukkan aja di sini kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, tapi kan di sini saya menambahkan pengkondisian nih yang di atas today. Artinya kalau misalkan dia cuti dan cutinya kemarin, itu kita gak perlu agregat gitu. Kita gak perlu ambil datanya. Nah, untuk case ini kayak gimana? Nah, case-nya adalah kita tinggal tambahin aja di appointment sama leave. Saya geserin biar deketan deh. Nah, di sini saya bisa pakai pengkondisian nih. Function subquery gitu ya. Lalu untuk masing-masing appointment sama leaves ini kan ada date ya. Jadi saya bikin kayak gini aja. Where date. Nanti ini kolom-kolomnya kita sesuaikan ya. Lebih besar sama dengan now gitu. YMD gitu. Nah, kalau di appointments itu kan kolomnya date ya. Di sini kolomnya date. Tapi kalau misalkan di leave itu start date ya. Start date. Kayak gini. Oke, selanjutnya kita tinggal bikin responsnya ya. Nah, kita cek dulu deh di sini. Nah, ini masih muncul semua ya. Tapi host detail, availabilities kayak gitunya udah muncul. Kenapa muncul? Karena kita udah load di sini nih. Jadi kayak eager loading, tapi ini sih bedanya adalah udah dapat kan nih usernya kan ya. Oke, kita langsung bikin responsnya ya di sini ya. Nah, saya copy aja di sini, copy. Lalu di sini saya bikin kayak gini. Nah, tapi sebelum itu kita make sure dulu nih untuk kolom-kolom ini ya, kolom-kolom appointment ini kan kita select bintang kan ya. Nah, kita gak perlu tuh semua itu. Kita perlunya kan cuman yang berhubungan sama time-nya doang kan ya. Oke. Nah, caranya adalah kita bisa kita cek dokumentasi deh ya. Specific column gitu. Kalau gak salah select ya. Width. Gak ada, tapi kita coba jadi langsung deh. Di sini, di explore service, nah kita bikin nih. Availabilities. Kalau ini sih function. Berarti kita bikin kayak gini aja ya, ke bawah, ini juga ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah seperti ini. Nah, jadi kita bikin kayak gini. Nah, subquery gitu. Subquery, select. Di sini kita define nih. Sebenarnya availabilities kan muncul semua nih. Kita perlu day, time start sama time end doang ya. Time start, time end, day. Lalu kita perlu juga host ID sih. Walaupun gak ditampilin tapi tetap kita select dulu ya. Nah, ini udah bener nih. Ini udah bener, tinggal nanti kita olah aja responsnya biar munculnya itu sesuai gitu ya. Nah, selanjutnya untuk appointment juga ya. Ini appointment gak perlu muncul semua nih, karena kita perlunya cuman yang berhubungan sama tanggalnya doang ya, yaitu date, time start, time end, sama host ID. Nah, saya coba tampilkan kenapa host ID ini perlu kita select ya. Kalau misalkan host ID-nya nggak di-select, itu appointment-nya akan kosong. Kenapa? Karena kan yang menjadi relasinya itu berdasarkan host ID gitu ya. Jadi di sini wajib untuk menampilkan host ID gitu. Nah, seperti ini. Wait, host ID gitu. Seperti ini. Nah, ini akan muncul ya appointment-nya ya. Nah, tinggal kita nanti olah aja nih date, time start sama time end-nya ya. Ini udah. Lalu untuk clips juga kita
hanya ngambil start date sama end date. Di host ID, lalu start date, di sininya end date gitu ya. Lalu untuk pre-question ini juga kita, kalau ini mungkin karena gak banyak juga ya, jadi gak apa-apa. Tetap kita bikin select-nya ya deh ya, biar gak keambil semua karena gak penting sih. Nah, di sini host ID lalu question gitu ya. Nah, oke. Di sini udah kita select ya data yang mau ditampilin apa aja dan juga kondisinya gitu. Untuk appointment kita ngambil yang tanggal hari ini atau ke depan, lalu begitupun untuk cuti ya, kita ngambil hari ini atau ke depan gitu. Jadi kalau cuti atau appointment-nya kemarin itu ya gak usah ditampilin gitu, buat apa juga gitu. Soalnya orang juga gak akan melakukan appointment di tanggal yang lalu gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kita olah aja nih datanya di sini. Di public host data resource, saya copy di sini, copy dari sini. Oke, sampai sini. Nah, kita yang pertama tampilin availabilities-nya dulu ya. Availabilities ini untuk menampilkan tanggal ketersediaan dia gitu ya. This availabilities, wait. User availabilities ya benar ya. Kayak gini. Ini itu kita ngambil only day start at start time ya. Start time atau itu time start sama time end ya. Time start, lalu di sini ada time end. Lalu selanjutnya untuk appointment ya. Ini artinya booked misalkan. Booked times gitu deh. Ini kurang titik koma. Appointment only date, time start sama time end. Oke. Nah, selanjutnya kita gambil yang cuti ya. Leaves only start date sama end date. Lalu selanjutnya kita tampilin pre-questionnya. Pre-question only question doang gitu. Tetap dari sini perlu UID ya kita ya. UID berarti di service-nya itu kita juga perlu tampilin nih UID-nya nih. Kenapa kita perlu UID? Karena ini nanti akan disubmit ulang oleh front end gitu ya. Kalau misalkan leaves, appointment, availabilities ini kan nanti akan dipakai oleh front end untuk menampilkan di tanggal mana aja gitu di available-nya gitu ya. Send. Nah, ini udah bener nih. Tapi di sininya masih malah jadi kosong. Berarti di sininya kita itu bukan only, tapi kita pakai map dulu ya. Jadi di sini kita pakai map. Lalu di mapnya baru deh kita kayak gini. Item only kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, untuk data-data selanjutnya berarti kita tinggal copy aja gitu ya codingannya dari sini ke sampai sini. Nah, kayak gini enggak kepanjangan. Ya copy segini ya. Nah, lalu begitupun untuk penutupnya. Saya tinggal copy aja kayak gini. Berarti sampai sini. Ini oke. Seperti ini harusnya jalan nih. Kita coba lihat ya. Nah, di sini kurang return. Harusnya map itu ada return-nya. Return kayak gini.
Oke, udah bener ya di sini ya availabilities, ini nampilin, jadwal ketersediaan dia, lalu time yang udah, ke-booking ini muncul di sini, lalu untuk cuti dia juga muncul di sini, lalu pre-question-nya muncul di sini. Oke, seperti itu untuk detail host ya. Nah, perkara nanti nampilnya di front end kayak gimana itu kan urusan front end kan ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita nampilin datanya untuk dijadikan validasi di front end. Nah, tapi nanti di API booking kita validasi ulang lagi ya. Jadi jangan sampai di sini kan kita ada availabilities tapi user malah milih di luar availabilities ini gitu, atau di tanggal 21 jam 7 sampai 7.30 itu kan udah ada appointment nih, tapi user bisa booking lagi. Nah, jangan sampai seperti itu, gitu. Jadi untuk data ini kita pakai untuk validasi di front end, tapi tetap nanti kita akan ada validasi di back end ya. Oke. Seperti itu untuk detail host ya. Mudah-mudahan di sini sih kalau misalkan API ininya kan cukup sederhana ya. Di sini sederhana, di sini sederhana juga. Lalu mungkin yang agak kompleksnya di sini ya, yaitu kita ngambil data seperti ini. Teman-teman bisa pelajari aja, bisa ulangi lagi kalau misalkan teman-teman masih belum paham, nanti bisa diskusi aja di Discord ya. Oke, sampai situ ini harusnya bukan 403 tapi 404. Oke, sampai sini sampai jumpa di video berikutnya. Bye.